Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salawatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thanks to God Allah for everything. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How are you today, all my students? Alhamdulillah, kita bertemu kembali walaupun hanya melalui dunia maya pada pelajaran bahasa Inggris. Ini adalah the five meeting, pertemuan yang keempat dari virtual melalui dunia maya. Materi kita adalah mengenai product and labels. Products and labels. Jadi sebelum lanjut, mungkin ada yang bertanya, walaupun mungkin rata-rata sudah mengetahui yang mana itu produk, yang mana itu label. Sini kita lihat. Jadi ini adalah gambar produk. Sini ada gambar makanan, ada gambar minuman, ada obat-obatan. Di sini juga ada label, itu yang memberikan informasi yang tertempel. Jadi ini yang akan kita pelajari, products dengan labelnya. Ini adalah kompetensi dasar yang kita ingin capai. Bisa kita lihat-lihat saja, Anda bisa baca. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label obat, makanan, atau minuman. Di sini kita akan fokus dulu kepada obat. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kita mampu menganalisis unsur kebahasaan dari contoh presentasi tentang obat, makanan, atau minuman. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi tentang obat, makanan, minuman itu dalam bentuk analisis. Ini 3 yang jadi tujuan pembelajaran kita. Sebelum lanjut, kita akan lihat dulu di sini what is product. Apa itu produk? Jadi, a product is the item offered for sale. A product can be a service or an item. It can be physical or in virtual or cyber form. Jadi, produk itu adalah sebuah atau sesuatu yang ditawarkan untuk dijual atau untuk penjualan. Sebuah produk itu bisa berupa servis, misalnya servis jam tangan, servis motor dan lain sebagainya, atau jasa servis atau jasa, or an item, atau dalam suatu benda atau dalam bentuk sesuatu, misalnya obat-obatan, bentuk pil dan lain sebagainya, bentuk makanan dan seterusnya. Dan ini bisa juga produk ini dalam bentuk
fisik, itu tadi yang saya jelaskan dalam bentuk misalnya obat-obatan, or in virtual or cyber form, atau dalam bentuk virtual, dalam di dunia maya, konsultasi lewat dunia maya, konsultasi kesehatan, konsultasi psikologi, itu juga produk. Jadi produk itu ada yang hard, ada yang soft, ada dalam bentuk fisik, ada dalam bentuk virtual atau cyber. Itu adalah produk. Selanjutnya, ini adalah contoh dari produk. Lydia Pickham, Hydrocele Instance, Aquacare, Equalectin, Saratoga, Ointment, dan seterusnya. Ini adalah contoh produk. Mungkin di rumah kita juga banyak produk ya. Jadi saya yakin banyak produk di rumah kita karena hampir setiap saat kita membutuhkan produk-produk tersebut, baik itu dalam bentuk obat-obatan, makanan, minuman, dan seterusnya. Selanjutnya, what is label? Yang tadi materi kita 2, produk dengan label. Label itu apa? Label itu a piece of paper, plastic, or other material affixed to a container or product on which written or printed information or symbol the product or item. Label itu adalah selembar kertas atau selembar plastik atau material yang lain yang isinya menjelaskan mengenai produk. Misalnya minyak gosok, apa nama produknya, apa kegunaannya, dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan di pengertian selanjutnya, yang on which written, yang ditulis atau dicetak sebagai informasi atau simbol dari produk atau benda atau sesuatu. Itu jadi di situ sudah lengkap informasinya. Kalau obat berapa kali dimakan, kapan kadaluarsanya, itu adalah isinya itu adalah isi label. Ya, itu adalah isi label. Kalau masih penasaran, ini contoh label obat. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih detail. Sini ada label. Tentu kalau dilihat ini jelas bahwa medicine, obat ya. Nah, ada Pinux Children Cough Syrup 75 ml atau mili, Cough Mixture of Formula 440 presented by Pinux. Use medicine according to physician's instruction. Keep it in moderate temperature. Keep away from children. Nah, ini nanti Ananda perhatikan betul-betul, ini tabel ya. Tabel ini nanti akan jadi pekerjaan Ananda untuk memindahkan tugas nanti ya, tugas sesudah ini. Jadi ini labelnya diperhatikan baik-baik, Ananda kosongkan, kemudian diisi sesuai dengan nanti tugasnya. Lihat, perhatikan baik-baik. Yang pertama, brand of drug. Ya, brand of drug ini adalah brand atau merek umumnya, namanya Pinux. Ya, kalau misalnya Ananda tidak paham, kita lihat misalnya merek umumnya Yamaha. Ya, nama produknya misalnya Yamaha Jupiter, Yamaha Mio, NMAX, dan seterusnya. Jadi nama produk atau brand produknya ini, produk obat ini adalah Pinux. Nah, itu ada di atas Pinux. Ada juga di situ bagian bawah presented by Pinux. Name of drug, nama obatnya adalah Children Cough Syrup. Ya. Sirup batuk anak-anak. Ya. Di situ ada available. Maksudnya available, tersedia atau tidak.
Nah, kita lihat yang pertama tadi, brand of drugnya, brandnya ada, apa namanya, Pinux. Jadi kita tulis yes. Anda juga nanti kalau ada ya ditulis yes. Kemudian name of drug ada nggak? Ada. Jadi kita tulis yes. Yang mana itu? Children's cough syrup. Kemudian yang ketiga, description, penjelasannya ada atau tidak? Jawabannya yes, ada. Coach mixture of formula 440. Itu ada deskripsinya. Yang keempat, content atau amount, isinya ada nggak? Dijelaskan. Berapa isinya? Jawabannya iya, ada. Yes. Berapa isinya? 75 mililiter. Ya. Kemudian penggunaan. Use 5. Ya, yang kelima ini use penggunaan. Ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Jadi ditulis not available. Itu penggunaan tidak ada ya. Yang keenam, direction to use. Kalau petunjuk penggunaan ada atau tidak? Dan dosisnya ada atau tidak? Jawabannya ya, yes, ada. Petunjuk penggunaannya itu katanya use medicine according to physician's instruction. Ya, gunakan obat sesuai dengan petunjuk medis, petunjuk dokter. Jadi ada di situ petunjuknya. Use medicine according to physician's instruction. Kemudian yang ketujuh, direction to store. Ada nggak petunjuk penyimpanannya? Nah, jawabannya yes, ada. Mana? Itu bagian bawah, paling bawah ya. Yes, jadi kita tulis yes. Yang pertama, keep it in moderate temperature. Ya. Simpan di tempat yang temperaturnya bagus ya, hangat, tengah-tengah, sedang-sedang atau hangat. Kemudian yang kedua, petunjuknya juga keep away from children, jauhkan dari anak-anak. Nah, jadi obat itu biasanya memang disuruh menjauhkan dari anak-anak. Yang kedelapan, ada nggak expiration date-nya? Tanggal kadaluarsanya. Jawabannya adalah ya tidak ada, not available. Jadi kalau tidak ada tulis not available. Tidak tersedia, tidak ada. Jadi tulis no baru not available. Nah, gini ya Nanda ya. Jadi kalau ada label, Nanda buatkan seperti ini. Buatkan tabel, tulis nomor 1, nama brandnya apa, name drugnya, name of drug atau name of food, nama makanan atau nama obat. Di situ dipilah-pilah, diisi ada atau tidak. Oke. Jadi materi kita kalau berbicara label ini yang harus ada. Nah, ini yang harus ada ya. Nah, ini. Jadi yang langsung terkait dengan tindakan menggunakan produk dan label sangat sederhana, yaitu name of merek, nama dan merek produk ya, nama dan merek produk. Tadi namanya apa? Namanya misalnya Pinux ya. Nama merek produknya adalah Children's Cough Syrup atau dibalik ya. Kemudian deskripsi tentang produk. Deskripsinya tentang produk, kalau ada tulis yes, kalau tidak ada no, baru tambahkan not available, tidak tersedia. Kemudian yang ketiga, konten atau isi, apa isinya. Kemudian penggunaan obat, use, dan komposisi, ingredients, apa komposisi makanan dan minuman. Penggunaan obat bagaimana. Ini kalau tadi makanan dan minuman, ingredients ya. Yang kelima, cara pemakaian. Ada nggak cara pemakaian? Ya, penggunaan. Ya, kalau obat, cara penggunaan atau produk, misalnya elektronik, bagaimana cara menggunakan. Kalau makanan, memasak, bagaimana cara memasak. Bagaimana cara menyajikan. Direction to use, serve, cook. Itu bagaimana. Ini harus kita perhatikan supaya kita memahami lebih jelas mengenai label ini. Kemudian 6, cara menyimpan bagaimana, direction to store. Kalau kita mau simpan itu
produk makanan, minuman, obat dan seterusnya, bagaimana caranya, ada atau tidak. Ini harus jelas. Kemudian yang ketujuh, ini penting juga, tanggal kadaluarsa. Ada nggak tanggal kadaluarsanya, expiration date atau best before. Ya, kalau kita lihat produk-produk makanan itu hampir wajib sebenarnya ada ininya ya. Karena kalau sudah kadaluarsa, sudah tidak bagus, itu juga berbahaya bagi kesehatan. Jadi ini penting. Ya, makanya dikatakan sebaiknya ini setiap produk ada expiration date atau best before. Ya. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya minta kepada Ananda. Latihan untuk chapter 3 dan 1, bagian 1. Jadi ini Ananda, saya harapkan sekali dikerja. Ada beberapa tugas sebelumnya saya masih berikan kompensasi, saya masih toleran, tidak terlalu menekan, tapi ini saya harapkan supaya betul-betul diperhatikan. Saya kasih waktu ini sampai hari Ahad depan dikumpul ya, dikirim lewat WA pribadi saya. Ini materinya, ini soalnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, tadi sebelumnya ada tabel. Tabelnya ini kita bisa buka pada halaman 35 atau tadi sudah saya perlihatkan. Kita isi dalam tabel itu yang pertama brand of drug, apa nama obat, apa nama obatnya ini, obat nggak atau bukan, kalau obat apa nama obatnya, apa brand obatnya, yang kedua name of drug, nama obatnya, yang pertama brandnya ya, brand of drug, kemudian name of drug, kemudian description, content, use, direction to use, and dosis, direction to store, expiration date. Jadi kalau belum jelas, coba buka kembali slide sebelumnya. Di situ ada tadi yang berdampingan 2 ya, Pinux, pada waktu Pinux. Ada di situ tadi tabel, Ananda pindahkan milk kalsium ini ke dalam tabel itu. Jadi Anda tulis ulang, sesudah selesai kirimkan kepada saya lewat WA pribadi. Saya sangat berterima kasih, sangat menghargai jika Ananda bisa secepatnya mengirim ini, karena ini berkaitan dengan tugas kita memang ya, tugas kita memang. Oke. Ya, saya kira it is enough our meeting in this virtual meeting, and I do hope you can meet again in the other time. See you next time. Keep smile and always be happy. Saya harap Ananda sekalian selalu sehat, selalu gembira, selalu bahagia, dan kita bisa bertemu kembali di ruang kelas ya, di ruang kelas kita. Oke, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.